Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Dewasa di dalam Kristus. Sebuah pertanyaan, apakah benar seseorang bisa melayani Tuhan tanpa kedewasaan? Sahabat, hari-hari ini kita melihat fenomena yang menarik, tetapi menggelisahkan. Banyak orang ingin cepat tampil, cepat melayani, cepat dikenal, tetapi belum siap untuk melalui proses. Dunia digital mempercepat semuanya. Viral lebih penting daripada valid. Instan lebih disukai daripada matang. Di gereja juga sama. Ada yang baru percaya sebentar sudah ingin mimbar. Baru ikut pelayanan sudah ingin memimpin. Pertanyaannya, apakah Tuhan mencari kecepatan atau mencari kedewasaan berpikir? Hari ini kita masuk dalam 1 Tawarik 23. Ini bukan sekedar daftar nama, ini adalah sistem Tuhan, ini adalah prinsip ilahi. Dan ada satu hal yang mengejutkan. Orang Lewi baru melayani saat dianggap cukup dewasa, bukan yang paling berbakat, bukan yang paling muda, tetapi yang paling siap. Pertanyaannya untuk kita hari ini, apakah kita sedang mengejar pelayanan atau sedang dipersiapkan untuk pelayanan? Sahabat, kitab Tawarikh ditulis untuk umat Tuhan setelah masa pembuangan. Mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan bait Allah, bahkan mereka kehilangan identitas diri mereka sebagai bangsa. Dan sekarang mereka sedang membangun ulang kehidupan rohani mereka. Penulis kitab Tawarikh tidak menonjolkan perang seperti di dalam kitab Samuel atau kitab Raja-Raja. Fokusnya berbeda. Fokusnya adalah ibadah, keteraturan, dan identitas umat sebagai pelayan Tuhan. Dalam pasal 23 ini, Raja Daud sudah tua. Ia tidak lagi memimpin perang, tapi ia melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia menata ulang pelayanan di rumah Tuhan. Ia mengorganisir atau mengatur orang Lewi. Ia menetapkan tugas mereka. Bahkan Raja Daud menetapkan usia minimal pelayanan, yaitu 20 tahun ke atas. Ini penting, karena dalam tradisi sebelumnya, usia pelayanan adalah 30 tahun. Tetapi di sini diturunkan menjadi 20. Bukan untuk mempermudah, tetapi karena kebutuhan pelayanan meningkat di bait Allah yang permanen. Artinya apa? Pelayanan bukan sembarangan. Pelayanan adalah sistem. Pelayanan adalah tanggung jawab komunal. Orang Lewi tidak lagi memanggul kemah suci seperti mereka berjalan di padang gurun. Sekarang mereka melayani dalam ritme yang tetap. Pelayanan pagi dan petang, menjaga, membantu imam, memastikan ibadah berjalan dengan tertib. Itulah pelayanan mereka. Ini menunjukkan bahwa umat Tuhan pasca pembuangan atau setelah pembuangan Babel belajar satu hal, bahwa tanpa kedewasaan rohani, ibadah akan kacau. Tanpa struktur, hadirat Tuhan tidak terhormat. Sahabat, kalau kita melihat bagian teksnya ini lebih dalam, ada sebuah kalimat berkata, berumur 20 tahun ke atas, dalam ayat 27 bukan sekedar angka. Dalam bahasa aslinya ini menunjukkan pada seseorang yang sudah masuk kategori cukup matang untuk tanggung jawab publik. Kemudian ada kalimat, melakukan pekerjaan pelayanan dalam ayat 24. Berasal dari konsep kerja yang terorganisir, bukan sekedar sukarela. Ini adalah tugas resmi, bukan sekedar perasaan ingin melayani. Dan ayat 28-32 menjelaskan fungsi mereka, yaitu membantu, menjaga, berdiri, memuji, dan mengatur. Ini bukan pelayanan panggung, ini pelayanan sistem. Tujuan penulis kitab Tawarikh jelas. Ia ingin menunjukkan bahwa ibadah kepada Tuhan bukan hanya soal hati, tetapi juga tentang kesiapan, kedewasaan, dan juga tanggung jawab. Dengan kata lain,
Tuhan tidak hanya melihat hati yang mau melayani, tetapi juga melihat hidup yang siap melayani. Sahabat, dari teks ini kita belajar satu hal besar. Pelayanan bukan hak, tetapi tanggung jawab yang membutuhkan kedewasaan. Ada 3 kebenaran teologis dalam bagian ini. Pertama, kedewasaan mendahului pelayanan. Tuhan tidak memilih yang tercepat, Tuhan memilih yang siap. Dunia berkata, mulai saja dulu, tetapi Tuhan berkata, bertumbuhlah dahulu. Kedewasaan itu bukan soal usia, tetapi karakter. Bukan soal lamanya kita di gereja, tetapi dalamnya kehidupan rohani kita. Kalau akarnya tidak kuat, pohon tidak akan tahan oleh badai. Yang kedua, pelayanan adalah tanggung jawab, bukan ekspresi diri. Orang Lewi tidak melayani sesuai moodnya. Mereka melayani sesuai jadwal. Pagi mereka berdiri, petang mereka berdiri. Ini disiplin, ini komitmen. Hari ini banyak orang melayani kalau sempat. Kalau moodnya lagi bagus, baru melayani. Kalau sibuk, mereka menghilang. Sahabat, pelayanan bukan soal perasaan. Pelayanan adalah panggilan. Tuhan mempercayakan tugas, pelajaran yang ketiga, Tuhan mempercayakan tugas kepada yang teruji. Daud tidak sembarangan menunjuk orang. Ia menetapkan standar. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah kekudusan ibadah. Sahabat, Tuhan tidak sedang mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang bisa dipercaya. Dan kepercayaan itu dibangun lewat proses. Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu pesan besar. Jangan kejar pelayanan, kejarlah kedewasaan. Karena ketika kita dewasa, pelayanan akan datang dengan sendirinya. Yesus sendiri memulai pelayanannya sekitar usia 30 tahun. Bukan karena dia tidak mampu sebelumnya, tetapi karena ada waktu untuk dipersiapkan. Yang bisa kita lakukan hari ini, jangan buru-buru untuk tampil. Izinkan Tuhan membentuk karaktermu dulu. Setialah di dalam hal-hal yang kecil. Hargai prosesnya, bukan hasil yang instan. Pesan bagi kita semua, Tuhan tidak mencari atau Tuhan tidak membutuhkan orang yang cepat. Tuhan mencari orang yang matang. Saya tutup dengan pertanyaan. Hari ini kita sedang bertumbuh atau hanya ingin terlihat orang? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mengakui, seringkali kami ingin cepat dipakai, tetapi kami lupa untuk diproses. Ampuni kami Tuhan, jika kami lebih mengejar panggung daripada pertumbuhan. Hari ini kami belajar bahwa Engkau mencari hati yang dewasa, hidup yang siap, dan karakter yang terbentuk. Bentuk kami, ya Tuhan, latih kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami setia dalam perkara-perkara kecil. Tolong kami untuk tidak terburu-buru, tetapi sabar di dalam proses-Mu. Jadikan kami pelayan yang bukan hanya mau, tetapi juga mampu dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.